Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik على هذا البشير والسراج حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم القيامة وإلى أن هذا اليوم نتمنى. أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita persembahkan salawat dan salam bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari senantiasa kita dedikasikan seraya berikrar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal yang dapat kita bawa dari dunia yang fana ini ke akhirat yang kekal abadi, agar dapat membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala secara langsung di surganya yang paling tinggi, yang paling mulia. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat atau hari di mana kita sekarang berada dalamnya adalah hari yang sangat istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at 'alaihi syamsu yaumul Jumat." Sebaik-baik hari yang disinari oleh sinar matahari tidak lain adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Pada hari tersebut Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Pada hari tersebut Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari itu pula Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Oleh karena itu, dalam riwayat lain disebutkan bahwa binatang khususnya di waktu subuh sampai dengan matahari terbit, mereka bergetar berhebat, takut kalau di hari Jumat tersebut adalah hari di mana kiamat itu akan terjadi, sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat sebagai hari ibadah pada awalnya ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Namun mereka menolak dengan halus. Mereka memiliki pilihan sendiri. Mereka lebih memilih hari Sabtu sebagai hari ibadah mereka daripada hari Jumat yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki pertimbangan. Apa pertimbangannya? Sekali lagi masih menurut mereka, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semesta ini dalam waktu 6 masa atau 6 hari. Dalam Al-Quran disebutkan fi sittati ayyam. Kemudian setelah 6 hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Menurut mereka, ketika Allah bersemayam di atas arsy, maksudnya Allah beristirahat karena kelelahan pasca penciptaan alam semesta yang durasinya
hari. Hari Jumat Allah bersemayam di atas arsy Allah Ta'ala, maka menurut mereka hari yang pas untuk beribadah adalah hari yang ke-7 atau hari Sabtu atau disebut dengan Yaumus Sabt. Dan ini yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hari Jumat juga ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Nasrani sebagai hari ibadah mereka. Namun sama mereka menolak dengan harus mereka memiliki pilihannya sendiri. Menurut pertimbangan mereka bahwa hari Ahad adalah hari yang paling baik, karena hari Ahad adalah hari pertama di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini sehingga terjadi sesuatu yang terbaru. Ketika orang-orang Yahudi sebelumnya memilih hari Sabtu, hari yang ke-7, maka orang-orang Nasrani memilih hari ibadah mereka, hari yang pertama yang tidak lain adalah hari Ahad. Padahal semua ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma nasadaqilluhu, sungguh kami, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mengalami sesuatu sebagaimana yang dialami manusia, rasa capek, rasa lelah dan seterusnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy, itu bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kelelahan atau kecapean. Maka hari ini dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hari Jumat kemudian ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam melalui Nabi mereka, melalui Nabi Muhammad SAW, dan ternyata langsung diterima. Sami'na wa ata'na. Umat Islam menerima hari Jumat sebagai hari ibadah dengan penuh ketundukan, dengan penuh kepatuhan berdasarkan ketaatan mutlak, bukan berdasarkan ijtihad masing-masing. Maka kita berucap subhanallahil azim, alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam, karena ternyata hari Jumat itu berjodoh dengan umat Islam, umat terbaik, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah anugerah tersebut? Apakah anugerah yang terkandung di dalam hari Jumat tersebut? Yang pertama, hadirin yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa tadi disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Maka maksudnya ketika Allah menetapkan hari Jumat sebagai hari ibadah, artinya ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat-sangat luar biasa. Artinya Allah menghendaki ketika nanti suatu saat kiamat itu terjadi, umat Islam dalam kondisi beribadah, dalam kondisi mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan umat Islam adalah umat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin wa ya mujib as-salim. Kemudian yang kedua, yang lebih besar dari keselamatan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa surga itu memiliki 100 tingkatan. Surga yang paling tinggi tidak lain adalah surga Firdaus, dan puncak Firdaus yang tertinggi disebut dengan Jannatul Kasih atau surga kasih. Di dalam surga kasih ini tidak ada kenikmatan kecuali satu kenikmatan, namun yang satu ini nilainya melebihi seluruh kenikmatan, baik yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat. Apakah kenikmatan ini? Kenikmatan ini tidak lain adalah ni'matul ru'yati ilallahi subhanahu wa ta'ala, yaitu sebuah nikmat di mana seorang muslim, seorang mukmin akan mampu menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ini akan terjadi di Jannatul Kasih, di puncak surga yang paling tinggi, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yabruzu li ahli jannatihi fi kulli jum'atin fi kasih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah akan menampakkan dirinya
tempat yang disebut dengan Jannatul Kathir, yang merupakan puncak surga yang paling tinggi. Maka kita katakan Subhanallahil Azim. Dan ternyata fayaquluna fid junubi minhum katasar'ihim ilal jumu'ah. Nanti di surga kasih pada hari Jumat, seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa lama kita bisa menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa tidak terkira, itu tergantung kepada ibadah di hari Jumatnya masing-masing. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi inilah sir atau rahasia yang luar biasa. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan hari Jumat bagi hamba-hambanya yang ternyata ditolak oleh orang-orang Yahudi, ditolak oleh orang-orang Nasrani, dan alhamdulillah umat Islam yang menerimanya. Maka kami mengatakan hadian lahu, sungguh luar biasa. Selamat wahai kalian umat Islam yang senantiasa memakmurkan masjid di hari Jumat. Oleh karena itu, hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat mereka merasa rugi ketika di hari Jumat tidak menjadi orang pertama yang masuk ke dalam masjid. Dan ini juga sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila kalian diseru untuk beribadah untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah, baik tinggalkan kegiatan kita, aktivitas kita apapun itu. Kenapa? Dan khairul in kuntum ta'lamun, karena ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita mengetahui. Maka hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa ibadah di hari Jumat itu sangat-sangat luar biasa. Kita sebagai umat Islam harus menjaganya, harus melestarikannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu rabbakum taufiq yastajib lakum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, ya ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى والتقوى يا الألباب. وقال تعالى في التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تجعلنا خيارنا ولا تولي علينا شرورنا. رب اجعلنا بلدنا وارزقنا بالله واليوم الآخر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحباب رسول الله لو نحن بالله الإحسان إلا يكون وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكره أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.